Di Al-Quran itu ada 8 jenis rizki. Ada yang dicari capek, ada yang nyarinya sebentar, rizkinya datang. Yang hebat, ada yang belum nyari, rizkinya datang. Yang dahsyat, yang nyari bapaknya, yang dapat anaknya. Ada. Yang luar biasa, yang disiapkan anaknya, yang dapat bapak ibunya. Jadi yang mengerjakan anaknya, tapi yang dapat rizkinya bapaknya, ibunya, pamannya, temannya, kakeknya, neneknya, gurunya, tetangganya. Mirip kayak orang masuk mobil Kijang tahun 90-an. Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada ibu, ada macam-macam. Dan hebatnya bukan cuma di dunia, saat di akhirat dia akan menggandeng bapak ibunya, pasangannya, anak cucunya, semua diparadekan dibawa ke surga. Orang ini di pimpinan masuk surga, disambut oleh para malaikat, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga. Dan surganya bukan surga biasa. Dia akan masuk surga dari semua pintu surga. Nanti ada ayatnya, itu di Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Nah, sekarang balik lagi, apakah siap kita mengamalkan amalan ini? Ingin bahagia di dunia? Ingin masuk surga di akhirat? Baik. Kalau amalan itu diturunkan ke dunia, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka Allah membedakan kalimatnya antara surga dengan dunia. Surga disebut dengan sa'id. Kalau Anda ingin mendapatkan bagiannya di dunia, maka dirubah kalimatnya oleh Al-Quran dengan nama falahun. Falah. Tahan. Kalau kebahagiaan di surga namanya apa tadi? Sa'id. Kalau di dunia apa? Falah. Tahan sebentar. Kalau kebahagiaan ini sudah kita raih, pegang, genggam. Mau dilepas tidak? Misal, Anda bahagia saat mendapatkan harta. Kalau sudah dapat harta, mau dilepas lagi tidak? Tidak. Anda bahagia saat mendapatkan kedudukan. Kalau sudah dapat, mau dilepas? Tidak. Anda bahagia ketika mendapatkan pasangan. Kalau sudah mendapat, apa mau dilepas? Tidak. Aflah itu artinya kebahagiaan dunia yang sudah dipegang dan gak mau dilepas. Anda sudah pegang tuh, jangan pernah dilepaskan. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia? Dan kebahagiaan itu akan mengantarkan kita mendapatkan surga terbaik di akhirat. Kalau sudah dapat, jangan lepaskan. Bagaimana caranya? Maka diturunkan langsung satu surah. Surahnya ada di surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, paling kanan, kita lihat sini, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Yuk lihat baik-baik, pelan-pelan. Ini kita masuk ke intinya nih. Ada ayatnya? Qad aflahal mu'minun. Ada kata aflahnya di situ? Ada. Qad harfu tahqiqin, huruf yang menjamin kepastian. Kalau diterjemahkan dengan ilmu nahwunya maka diartikan qad aflahal mu'minun, pasti. Al mu'minun, orang-orang beriman itu aflah, akan menggenggam kebahagiaan di dunia dan dia akan bahagia di akhirat. Jadi kata Allah, cukup Anda ini beriman. Kalau Anda betul-betul beriman, maka Allah akan jamin orang beriman tuh dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Makanya ketika dia berdoa di dunia, orang beriman itu doanya beda. Doanya diberikan oleh Allah bahagia dunia akhirat. Silakan buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, 201 paling kanan sebelah bawah. Itu orang-orang beriman ketika berdoa langsung disebut oleh Allah. Doanya kita hafal sebetulnya. Cuma mungkin ayatnya belum ditemukan. Bahkan Anda punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina, ya Allah, berikan kami kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan di dunia. Juga berikan kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai di dunianya kami nikmat tapi di akhirat kami sengsara. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Cuma orang Indonesia yang bisa. Dunianya baik, akhiratnya mulia. Bagaimana cara mendapatkan itu? Lihat baik-baik. Karena ada orang yang kalau Anda baca ayat sebelumnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Ada orang yang cuman dunia aja. Yang penting dunia hebat, kendaraan bagus, makan enak, rumah mewah, kendaraan luar biasa. Yang penting dunia, akhirat bagaimana nanti? Ada yang cuman dunia saja. Nah, itulah orang-orang yang orientasinya nggak punya iman. Ini mesti beda. Kalau Anda orang beriman, mesti beda dengan yang belum beriman. Yang belum beriman tuh cirinya gampang, cuman senang dengan dunia, nggak peduli dengan akhirat. Orang beriman mesti beda. Dunianya sukses, akhiratnya pun luar biasa bahagia. Di sepanjang Anda beriman, ayo sukses. Kata Quran kaya, kaya, jangan nanggung, kaya. Sebab dengan kekayaan itu Anda bisa zakat. Anda bisa infak. Kalau nggak punya uang, bagaimana kita zakat? Kalau nggak ada harta, bagaimana kita infak? Kalau nggak cukup harta, bagaimana haji dan umrah? Kata Quran, ayo dapatkan, ayo dapatkan. Dunianya bahagia, akhiratnya mulia. Nah sekarang kata Allah satu, orang beriman saya jamin, pasti dia akan bahagia dunia dan akhirat. Jangan-jangan di kantor Anda hebat, di rumah Anda gelisah. Jangan-jangan di rumah Anda bahagia, tapi pekerjaan Anda punya masalah. Jangan-jangan di rumah bagus, di kampus ada persoalan. Jangan-jangan di kantor hebat, di rumah bagus, tapi dengan tetangga punya persoalan. Kata Quran beda, orang beriman tuh dimanapun dia menapak, dimanapun dia tinggal, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada orang mengaku beriman, tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Apa amalan yang kurang? Apa persoalannya? Kata Allah, boleh jadi dia tidak mengamalkan rumus-rumus kebahagiaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang lihat baik-baik, rumus yang pertama. Saya cukupkan sampai sini nanti, rumus pertama. Kalau nanti ada pertanyaan kita diskusikan, kalau tidak ada, kita nanti detilkan. Perhatikan baik-baik, ini yang paling penting nih. Dari sekian apa yang saya sampaikan. Satu, amalan pertama. Kalau Anda ingin bahagia dunia, termasuk sukses pekerjaannya, di rumah tangga bahagia, maaf, di rumah bahagia, kantor bahagia, di kampus juga senang, di kehidupan sosial senang, amalan pertama kata Allah, perhatikan baik-baik, perhatikan ayat keduanya. Qad aflahal mu'minun, ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un. Satu, amalan pertama, jika Anda ingin masuk surga, bahkan surganya surga Firdaus, karena nanti di ayat yang ujungnya dari 9 itu, begitu nyampe ke ayat itu akan disebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Satu, kata Allah, tahan, orang ini saat di dunia khusyuk salatnya. Salat. 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 Nih. Awas, hati-hati. Fokus. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan juga mulia akhirat, maka amalan pertama apa kata Allah? Salat, Pak. Bu, salat. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan cuma, mohon maaf, jabatan, harta. Orang sekarang banyak yang salah. Pengen bahagia, banyak mengejar harta. Nih saya kasih tahu ya, rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Anda tinggal bergerak saja, rizki diberikan. Dan tidak akan pernah berkurang, pas ukurannya. Itu ada ketentuannya di Quran. Quran surah ke-51 ayat 22. Kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kamu jangan takut tentang rizki. Rizki kamu itu sudah saya tetapkan, akan saya berikan, gak akan pernah tertukar. Boleh ada putri yang tertukar, ada. Menteri yang ditukar, ada. Tapi tidak ada rizki yang tertukar. Setiap kita itu sudah pasti takarannya jelas. Ada yang 1 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 1 triliun. Anda mau kerja apa aja, sepanjang bergerak, maka rizki akan turun kepada Anda. Nih, kalau nggak percaya ya, buka Quran surah 11 ayat yang ke-6. Saya kasih contoh nih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan manusia, kata Allah, selevel hewan melata aja yang merayap, yang bahkan gerakannya lambat, jangankan manusia, hewan melata saja saya telah tetapkan rizkinya. Hewan tidak punya akal, tidak punya takwa, rizkinya ada. Apalagi kalian manusia, jangan takut tentang rizki, kata Allah, pasti ada. Ibu tahu cicak? Antum ikhwan tahu cicak? Bagaimana cara berjalannya? Di mana adilnya Allah?
Cicak cuman merayap di dinding, tapi makanannya nyamuk bisa terbang. Makanannya punya sayap, yang mau makan nggak punya sayap. Anda bayangkan kalau nyamuknya punya akal dan dia jenius, itu cicak jadi mainan. Cicak, cicaknya merayap di dinding sana, nyamuknya di tengah-tengah kubah. Cicak, ayo tangkap, ayo tangkap. Tapi memang hikmah Allah menjadikan nyamuk tidak punya akal, cicak pun tidak punya akal. Dua-duanya tidak punya takwa. Yang paling hebat, Allah hanya memerintahkan pada cicak, kamu cukup merayap, maka saya akan datangkan nyamuk kepadamu. Lihat kalimatnya, orang tua kita mengajarkan dulu kalimat-kalimat indah dalam lirik. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Cicak itu cuma menunaikan perintah Allah. Kata Allah, cicak merayap walaupun cuma diam-diam, maka dia merayap diam-diam. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Datang seekor, perhatikan, bukan cicaknya mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicaknya merayap. Kalau cicaknya nggak mau merayap, nyamuknya nggak akan datang. Allah perintahkan pada nyamuk pun yang datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, lalu apa? Silahkan. Ayo. Oh. Jadi kalau urusan rezeki jangan takut. Makanya salah kalau ada orang mengukur kebahagiaan dengan harta. Begitu hartanya hilang, maka hilang kebahagiaannya. Karena itu banyak terjadi di rumah tangga. Ukuran kebahagiaannya itu materi, harta. Begitu hilang hartanya, masalah di rumah tangganya. Banyak salah ukur. Yang diukur itu cuma materi, penampilan, wajah, ganteng, cantik. Begitu memudar, hilang kebahagiaannya. Maka kata Allah, kalau Anda ingin latihan mendapatkan kebahagiaan, maka yang pertama, dapatkan kebahagiaan itu dengan ikhtiar. Salat, salat, salat.